Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, berita tentang Nikuba itu kayak nggak ada habisnya ya. Ini udah beberapa hari terakhir ini masih juga ramai dibicarakan orang. Padahal sebetulnya ya, karena untuk membuktikan bahwa Nikuba ini benar sesuai klaimnya atau tidak, sebetulnya tinggal dilepas aja ke masyarakat gitu ya. Suruhlah masyarakat mungkin 100 orang gitu ya, suruh nyobain satu persatu, kemudian suruh ambil kesimpulan apakah barang tersebut memang sesuai dengan klaimnya. Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu apa sih Nikuba itu adalah suatu alat yang diklaim bisa membuat sepeda motor itu bahan bakarnya cukup menggunakan air ya, tidak perlu bensin lagi gitu ya. Menemu air jadi bensin bahan bakar, benar ya Pak? Betul Pak. Benar Pak? Benar. Aku nggak yakin. Itu saya coba pakai Mio dari Cirebon ini Lemabang sampai ke Semarang Tugu Muda, balik lagi. Berapa kilo berarti? Itu kurang lebih 450. 450 ya. Pas persis ngisi ini penuh semua. Jadi 1 liter kurang lebih. Beneran? Yang mana bagi sebagian besar orang yang paham dengan fisika ya kawan, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Namun bagi khalayak ramai yang awam dengan ilmu pengetahuan seperti fisika, mereka itu tergugah ininya ya, emosinya, sehingga merasa bangga bahwa ada penemuan yang luar biasa dari bangsa Indonesia gitu ya. Padahal ya belum terbukti oleh umum gitu ya kawan. Selama ini pembuktian Nikuba itu baru oleh si pembuatnya sendiri sama orang-orang di sekitarnya, maksudnya kelompoknya dia. Nah, seharusnya ya kawan, kalau membuktikan itu ya dilepas aja ke masyarakat, dijual kayak 1, 2 gitu. Nanti masyarakat kalau udah bisa merasakan, pasti dia akan memberikan testimoni ya, memberikan ya itulah, maksudnya kalau memang benar dia akan menyampaikan apa adanya gitu ya. Nyatanya sampai sekarang memang belum beredar ke masyarakat. Nah, banyak yang bilang, loh nanti kalau dijual ke masyarakat nanti ditiru dong Pak. Duh, namanya barang itu kan dibuat untuk dijual ya. Kalau tidak dijual, nah, ngapain dibikin? Ya kan, mending simpen aja sendiri, nggak usah pengumuman gitu ya kawan. Jadi itu logika beberapa orang yang mengatakan kalau dijual nanti dicontoh, itu nggak masuk akal ya kawan. Lagi pula kalau memang nggak pengen dicontek ya silakan daftarkan patennya. Nyatanya sampai sekarang nggak ada Nikuba itu didaftarkan patennya. Yang ada itu hanya didaftarkan mereknya saja. Nah, banyak orang yang nggak paham di sini juga ya. Nikuba itu baru mendaftarkan merek ya, merek dagang. Tapi dikira udah mendaftarkan hak paten ya. Itu beda ya kawan, sangat berbeda jauh. Nah, sebetulnya bagi saya ya Nikuba ini sejelas perbedaan antara hitam dan putih ya. Bagi saya itu jelas sesuatu alat yang tidak mungkin ya kawan. Namun banyak sekali orang yang menentang saya, katanya saya iri, saya dengki segala macam gitu. Ya terserah kalian ya. Sebetulnya ya kawan, kalau bertaruh itu tidak dilarang agama, saya itu bersedia ya mempertaruhkan seluruh harta yang saya punyai itu bahwa Nikuba itu memang tidak mungkin gitu ya. Namun karena bertaruh itu tidak diperbolehkan dalam agama, maka saya tidak bertaruh ya. Tapi saya yakin itu ya, saya bahwa Nikuba itu memang tidak mungkin gitu ya kawan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok sampai sekarang beritanya itu heboh terus gitu ya. Nah, lama-kelamaan saya juga nangkep ya akhirnya kawan. Ternyata ini bisa jadi adalah kelakuan media ya. Media itu kalau kalian tahu sendiri ya, kalau misalkan ada 2 orang artis ya, suami istri yang lagi berseteru, pasti itu kayak diadu ya. Suaminya akan diwawancarai, nanti jelek-jelekan istrinya, lalu ganti istrinya diwawancarai, nanti jelek-jelekan suaminya. Akhirnya saling beradu di media gitu. Nah, di sini media itu paling seneng kalau kayak gitu. Akhirnya banyak orang nonton. Nah, sama saya melihatnya Nikuba itu juga demikian ya. Antara pembuat Nikuba diwawancarai, nanti di situ ada sedikit banyak itu menjelekkan BRIN. Kemudian BRIN juga diwawancarai, meskipun secara halus dia ya seolah menjelekkan si penemu Nikuba kayak gitu. Akhirnya nggak selesai-selesai gitu ya. Dan itulah yang paling disukai media ya kawan. Karena apa? Kalau selesai ya beritanya udah nggak ada lagi. Artinya mereka harus cari sumber berita baru lagi seperti itu. Jadi menurut saya ya kawan, media zaman sekarang itu memang udah nggak kayak dulu lagi ya. Zaman dulu media itu kan biasanya hanya memberitakan ya.
Zaman sekarang media itu harus membuat berita juga, ya artinya apa? Kadang barang yang kecil itu di blow up sehingga kemudian saling mengundang tukar pendapat, kemudian kontroversi segala macam ya kawan. Ini contoh gampangnya aja ya kawan. Kalau kalian suka lihat apa ya TV One gitu ya, TV One itu kan dulu punya acara namanya Indonesia Lawyers Club ya. Nah, Indonesia Lawyers Club ini itu sukanya ngundang orang-orang pinter. Dulunya orang-orang pinter aja ya kawan. Tapi belakangan saya lihat itu ya, kadang yang diundang itu kayak siapa? Abu Janda, Ade Armando, ya kan, terus Denny Siregar. Yang mana mereka itu biasanya bikin kontroversi di media sosial gitu ya. Nah, kenapa diundang? Nah, karena ini juga akan membuat penonton tertarik ya kawan. Jadi untuk membuat penonton tertarik itu ada dua pilihan ya kawan. Mendatangkan orang yang dicintai, kemudian yang kedua mendatangkan orang yang dibenci gitu ya. Kedua-duanya itu bisa menarik penonton. Pada akhirnya ya seperti itu ya. Akhirnya media itu menciptakan konflik gitu ya. Sehingga kemudian timbul berita-berita baru ya. Itu menurut analisa saya. Nah, kalau kalian nggak setuju silakan tulis di kolom komentar. Dan kenyataannya memang kalau kita lihat ya kawan-kawan dari film-film yang di luar negeri itu ya. Itu ini ngomongin film ya, tapi film itu kan berdasarkan analisa dari dunia nyata ya. Ada film itu yang menggambarkan ya bagaimana suatu kantor berita itu membuat suatu kejadian yang luar biasa sehingga dia mendapatkan hak siarnya gitu ya kan. Jadi di sana itu sudah seperti apa ya, sistemnya kapitalis gitu ya. Nggak peduli bagaimana caranya, yang penting dia dapat berita, dapat hak siar, kemudian dapat keuntungan yang sangat besar dari iklan. Baik kawan-kawan, jadi kembali ya, kalau memang media ini serius gitu ya, tentu saja seharusnya media itu merangsang ya bagaimana agar si pembuat Nikuba ini bersedia agar alatnya itu dicoba oleh masyarakat. Nah, selama ini kan yang mencoba itu hanya si pembuatnya sendiri atau kelompoknya ya. Ini sama aja kayak kalian misalkan punya istri gitu ya, terus bikin masakan gitu ya. Kalau yang memuji kalian sendiri itu ya nggak objektif ya. Biasanya kalau istri kalian kan kalian bilang ya enak-enak, tapi belum tentu kalau bagi kalian enak, bagi orang lain juga enak. Nah, sama dengan Nikuba ini ya, bagi kelompoknya ini bagus-bagus, tapi begitu nanti dicoba oleh masyarakat luas, belum tentu penilaiannya akan sama. Sebetulnya ya kawan-kawan, beberapa indikator bahwa Nikuba ini sangat pantas untuk diragukan itu sebetulnya sangat kuat ya indikatornya. Yaitu apa? Sebetulnya dari ucapan dari si penemu Nikuba itu sendiri. Di video saya sebelumnya saya pernah mengungkapkan ya bahwa beliau ini kan suka cerita-cerita tuh panjang lebar gitu ya. Nah, di suatu kesempatan beliau itu menceritakan bahwa beliau pernah menjual hak paten pemadam api kulit singkong ke Hong Kong. Tapi di kesempatan lain beliau cerita jualnya ke Jepang. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau kalian bilang, mungkin dia lupa Pak, tapi itu rentetannya masih panjang ya, tahunnya nanti beda, kemudian nanti harganya juga beda. Kalian silakan lihat video saya sebelumnya, di situ sudah saya ungkap ya kan. Nah, sebetulnya di video tersebut ada satu hal janggal lagi, tapi tadinya itu belum saya bahas. Nah, saya bahas di sini aja ya, yaitu apa? Nah, ketika diwawancari oleh Kompas TV, oleh Aiman ya kawan-kawan, beliau waktu itu kan menunjukkan ya surat perjanjian jual beli hak paten pemadam api kulit singkong ke perusahaan Hong Kong gitu katanya ya. Nah, sebetulnya ketika saya lihat surat itu, saya itu langsung melihat ada beberapa kejanggalan ya. Ini saya perlihatkan dulu suratnya ya. Mana tahu kalian juga bisa melihatnya. Apa kejanggalan yang kalian temukan dari surat tersebut? Paten ya, patennya bahasa Indonesia Pak, karena Bapak nggak bisa bahasa Inggris. Ini tahun 2017 ya Pak. Jadi dijual patennya seharga 350 juta. Murah amat Pak. Ya terus kenapa mereka membeli paten Bapak? Karena Nah, yang janggal dari surat tersebut ya kawan-kawan, yang pertama adalah di surat tersebut nggak ada tanggalnya. Nah, ini sangat aneh ya, karena semua surat ya menurut saya itu pasti ada tanggalnya, apalagi ini surat jual beli yang sangat penting ya kawan-kawan. Padahal kita kalau bikinin anak kita surat izin mau nggak masuk ke guru aja itu pakai tanggal. Nah, ini surat perjanjian jual beli antar negara pula ya, satunya orang Indonesia, satunya orang Hong Kong, nggak ada tanggalnya. Menurut saya itu sangat janggal. Kalau kalian melihat di situ ada tanggal, itu beda ya kawan. Di situ ada menceritakan bahwa Pak Rianto Misel memiliki hutang kepada seseorang, kemudian uang itu nanti akan dipotongkan untuk membayar hutang, yang mana hutang itu terjadi pada tanggal sekian-sekian ya. Nah, di situ. Jadi tanggal surat nggak ada ya. Oke, yang kedua ya.
nama dari wakil perusahaan di situ nggak ada ya. Wakil perusahaan itu maksudnya ini kawan-kawan ya, bisa direkturnya ataupun manajer ataupun kuasa hukum, di situ nggak ada ya. Dua hal ini menurut saya yang sangat janggal. Nah kemudian yang berikutnya adalah, nah ini mungkin masih bisa diperdebatkan ya kawan-kawan. Nama perusahaan di situ ya, nama perusahaan di situ itu adalah Alogem Asia PTE Ltd ya kalau nggak salah ya. Ini saya nggak lagi lihat suratnya kawan-kawan. Nah PTE Ltd itu sebetulnya biasanya itu hanya ada di Singapura ya kawan-kawan. Kalau di Hong Kong itu tulisannya itu biasanya CO Ltd atau Ltd aja gitu ya. Jadi menurut saya ini janggal, tapi mungkin masih bisa diperdebatkan ya. Karena biasanya kalau di Hong Kong itu ya nggak PT Ltd perusahaannya itu ya kanan. Kemudian yang keempat, ini menurut saya janggal, tapi ya tipis-tipis aja janggalnya ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ada tanda tangan dari pihak perusahaan di situ ya kanan. Yang pertama tadi nggak ada namanya, kemudian ada tanda tangannya yang bentuknya kayak gitu. Nah, tanda tangan yang bentuk kayak gitu itu biasanya dimiliki oleh orang Indonesia, kawan. Kalau orang luar negeri biasanya tanda tangannya itu mirip kayak namanya ya. Kalau presiden kita dulu Pak Soekarno itu kalau tanda tangan kan mirip nama juga ya. Nah, sama, orang luar negeri itu biasanya itu mirip nuliskan nama tapi dibikin tulisan indah gitu ya. Nah, itu tadi ya, kawan. Jadi yang dua pertama ini yang menurut saya paling janggal, tapi yang berikutnya tadi ya bisa diperdebatkan lah, tipis-tipis saja janggalnya. Pada akhirnya sekian dulu ya kawan-kawan, mudah-mudahan konten kali ini meskipun sedikit ya bisa memberikan pencerahan kepada beberapa orang yang tadinya ngotot membela Nikuba, sekarang sudah mulai tersadarkan ya bahwa ini sedikit banyak itu ada peran media yang selalu menggoreng agar berita ini naik terus, sehingga dia gampang mencari sumber berita ya, yang pada akhirnya mendatangkan iklan bagi berita-berita mereka karena kita selalu mengikutinya gitu ya. Mungkin kalian ada yang penasaran di sebelah saya apa, ini sebagian dari kalian mungkin udah tahu ya, sebetulnya cikal bakal Nikuba itu ya ini adalah mesin HO generator bikinan Joko Energi. Ceritanya panjang, kalian silakan lihat di video saya sebelumnya, udah pernah saya ceritakan ya. Baik, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.